Baik saudara, ini kita sekarang sudah di Benteng Spellwitz. Lupa aku. Di Keraton Kaibon. Hai kamu kenapa? Sore itu perjalananku dimulai bersama sahabat saya Haris Nirwana. Kami berangkat dari kos-kosan Babatu sekitar pukul 16.30 menuju Terminal Lewi Panjang, salah satu terminal yang ada di wilayah Bandung Barat. Sore itu perjalanan kami dimulai dengan menggunakan bus antar kota menuju kota Cilegon, Banten. Entah apa yang saya pikirkan tentang Banten dan Cilegon. Yang jelas dari berbagai keresahan ini setidaknya Cilegon dan Banten dapat memberikan gambaran yang nampak dan jelas terpampang terkait dengan keresahan yang saya alami saat ini. Benteng peninggalan Belanda, tempat dulu kerajaan Kesultanan Banten bertahan dari serangan Belanda. Sini tempatnya bersejarah banget. Nanti kita masuk ke dalam, kita lihat dari dalam. Nah, ini parit. Dari dulu sampai sekarang masih seperti ini sih paritnya. Untuk mencegah musuh datang. Ya. Temannya tidak tahu berapa meter. Nggak ada tulisannya. Kami berkunjung ke salah satu vihara di sebelah benteng, yakni Vihara Avalokiteshvara, yang memang memang vihara ini merupakan vihara tertua di kota Banten. Vihara ini terletak di Provinsi Banten. Konon vihara ini sudah dibangun sejak abad ke-16. Pembangunan vihara ini juga tidak bisa dilepaskan dari Sunan Gunung Jati, salah satu dari 9 wali penyebar agama Islam di Indonesia. Inilah Vihara Avalokiteshvara yang terletak 15 km arah utara dari kota Serang, Banten. Selain itu, vihara ini juga dikenal sebagai sebutan sebuah kelenteng Tridharma. Hal ini karena vihara ini melayani 3 kepercayaan umat sekaligus, yakni Konghucu, Taoisme, dan Buddha. Walaupun diperuntukkan bagi 3 umat kepercayaan, namun bagi wisatawan yang beragama lain sangat diperbolehkan untuk berkunjung ke dalam wilayah bangunan yang saat ini termasuk dalam cagar budaya di Provinsi Banten. Berada di Vihara Avalokiteshvara, bertempat di kawasan situs kebudayaan Banten Lama. Baik saudara, ini kita sekarang sudah di Benteng Spellwitz yang terletak di Serang ya Pak. Pak, di Serang ini
kalau dilihat dari tinggalan bangunan Belanda ini sebenarnya luar biasa. Cuma ya ini beginilah namanya juga, respon pemerintahan masih sangat rendah ya bagi saya ketika melihat hal ini gitu. Ini masih digunakan lapangan, tapi mewah ini di Hak Serang. Saudara, kita berada di bekas keraton Kasultanan Banten. Ini dipugar sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, sekarang lagi ada banyak perkembangan. Salah satunya ini apa? Pemotongan rumput, karena emang menurut informasi yang saya dapatkan ini emang dulu memang tidak dibiarkan begitu saja, namun setahun 2 tahun yang lalu lah ini mulai dipugarkan lagi. Dan informasi-informasi mengenai Kesultanan yang berada di Banten ini ada di museum, karena museumnya itu di seberang Kesultanan ini, sangat luas. Awal kami berangkat tidak memikirkan schedule apapun. Yang jelas bayang-bayang yang ada dalam ingatan adalah beranjak pergi dari kos-kosan untuk menemui hal-hal baru dalam perjalanan ini. Setelahnya, kami tiba di Cilegon sekitar pukul 10 malam. Saya sedikit tertakjub dengan Cilegon. Banyak sekali hamparan pabrik di dalamnya. Mengingat kota ini memang dijuluki sebagai kota industri. Esok hari yang indah dimulai berawal dari panasnya kota Cilegon bersama kemacetan kota serta pabrik yang mengelilinginya. Perjalanan kami beranjak ke Benteng Spelwick dengan segala misterinya. Dikutip dari Kemendikbud, Benteng Spelwick ini terletak di Kampung Pamarican sekitar 600 meter arah barat laut Keraton Surosoan, Itus, Banten Lama. Benteng ini berdenah persegi panjang, tidak simetris dan setiap sudutnya terdapat bastion. Benteng Spelwick didirikan pada tahun 1682, mengalami pemugaran pada tahun 1685 dan 1731. Benteng ini dirancang oleh Hendrik Lukasson dan adapun namanya diambil dari Gubernur VOC Ernest Jan Spelman. Benteng ini sepekan menjadi simbol kekuasaan kolonial Belanda yang dibangun pada masa kepemimpinan Sultan Abu Nassar. Kita berada di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Ya, ini museumnya. Di depan ada meriam keamuk dan ada beberapa batu. Bagus ini. Oh iya gitu.